Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, SKS akan membahas mengenai keanekaragaman hayati, atau juga dikenal dengan istilah biodiversitas. Biodiversitas ini membicarakan tentang keberagaman makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Keberagaman tersebut, diantaranya, dapat kita amati dari morfologi, atau bagian luar tubuhnya, anatomi, atau bagian dalam tubuhnya, dan bahkan, keberagaman ini dapat diamati hingga pada tingkat materi genetiknya. Karena begitu besar dan tak terhingganya jumlah dan nilai suatu keanekaragaman makhluk hidup, maka, para ahli biologi sepakat untuk mengelompokkan biodiversitas menjadi 3 tingkat, yaitu, tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Mari kita bahas, satu persatu. Pertama, keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah keberagaman yang dimiliki oleh satu spesies dengan variasi berbeda. Perhatikanlah tayangan berikut. Jika kita perhatikan, bunga mawar yang beraneka macam warna, tomat yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, serta kupu-kupu yang memiliki warna sayap yang berbeda-beda. Jika kita perhatikan sayap kupu-kupu yang beraneka warna tersebut, tentu saja, kita akan mengatakan, itu spesies yang berbeda. Namun, mereka tetaplah kupu-kupu. Begitu juga, bunga mawar yang berbeda warna. Tetapi, itu sama-sama bunga mawar. Pertanyaannya, lantas apakah yang membuat kenampakan mereka berbeda? Itu semua, dikarenakan gen yang mereka miliki berbeda-beda. Sehingga, ekspresi gen yang dinampakkan oleh tubuh makhluk hidup tersebut, berbeda-beda. Meskipun, hakikatnya mereka masih satu spesies yang sama. Contoh lainnya, adalah pada manusia. Kalian, pasti pernah melihat, ada orang yang memiliki rambut pirang, rambut keriting, rambut lurus, dan sebagainya. Itu semua, merupakan contoh-contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Kedua, keanekaragaman tingkat jenis, atau spesies. Pernahkah kalian memperhatikan, atau berpikir, mengapa singa, harimau, citah, dan kucing begitu mirip? Padahal, keempat hewan tersebut, jelas merupakan hewan yang berbeda. Kita tahu, bahwa mereka dikelompokkan dalam satu keluarga atau family yang sama, yaitu family Felidae atau keluarga kucing-kucingan. Contoh lainnya, pernahkah kalian melihat pohon aren dan pohon kelapa yang juga mirip? Tetapi, sejatinya mereka juga berbeda. Ini karena, kedua tumbuhan ini, berada dalam satu famili yang sama, yaitu family Arecaceae, atau keluarga pinang-pinangan. Kedua contoh tadi, merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis, atau spesies. Sehingga, dapat disimpulkan, bahwa, keanekaragaman tingkat jenis, adalah keanekaragaman makhluk hidup, yang dapat kita lihat dari ragam spesies hewan, maupun tumbuhan, yang hidup di muka bumi ini. Ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem, adalah, keanekaragaman yang terjadi pada lingkungan atau wilayah di muka bumi ini, yang diakibatkan, oleh faktor lingkungan dan keragaman populasi yang mendiami wilayah tertentu. Jika suatu wilayah menjadi habitat hewan dan tumbuhan tertentu, maka, ini akan mengakibatkan terbentuknya suatu lingkungan yang spesifik. Jika kita bandingkan suatu wilayah pesawahan, dengan hutan pinus, pasti, kalian dapat membayangkan dan membandingkan seperti apa kondisi lingkungan di masing-masing wilayah. Mulai dari suhu udara, kelembaban, hingga hewan dan tumbuhan yang mendiami masing-masing wilayah tersebut. Keanekaragaman tingkat ekosistem, dapat diamati dari, faktor lingkungan atau unsur abiotik, dan spesies yang hidup di sana atau faktor biotiknya. Akibat perbedaan faktor-faktor tersebut di setiap wilayah, maka terbentuklah suatu keanekaragaman pada tingkat ekosistem. Beberapa jenis ekosistem, di muka bumi ini, diantaranya, ekosistem terumbu karang, ekosistem laut dalam, ekosistem sabana, ekosistem hutan, ekosistem taiga, dan tundra. Sekian, untuk video kali ini.
Dan, berikut beberapa referensi yang digunakan untuk menyajikan materi dalam video ini.